Pengadilan Negeri Denpasar kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa IGD Ari Astina alias Jering. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa kembali digelar secara online. Terdakwa IGD Ari Astina alias Jering tiba di Ditreskrim Sus Polda Bali dengan mobil tahanan kejaksaan. Sebelum menuju ruang persidangan, Jering diminta untuk mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Persidangan yang digelar online ini mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa dan tim penasehat hukum yang dibacakan pada Selasa lalu. Jaksa penuntut umum menilai nota keberatan terdakwa tidak berdasar dan menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat. Sementara itu, pemirsa, Polda Bali membubarkan aksi simpatisan Jering di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Puluhan penggemar Jering akhirnya membubarkan diri setelah polisi membubarkan massa dengan kendaraan taktis dan water cannon. Menggunakan kendaraan taktis, barakuda, dan water cannon, polisi membubarkan aksi demo penggemar Jering di depan Pengadilan Negeri Denpasar. Masa aksi sempat pindah ke depan Rumah Sakit Angkatan Darat dan kembali menggelar aksi, namun polisi kembali membubarkan aksi mereka. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, mengatakan kasus Jering menarik perhatian banyak pihak termasuk penggemar dan simpatisan Jering. Namun demi ketertiban jalannya persidangan, polisi harus melaksanakan tugas pengamanan di wilayah pengadilan. Persidangan atau pengamanan persidangan itu dari perkara Jering kan menarik perhatian masyarakat. Kita ketahui juga pendukung atau simpatisan Pak Mas Jering itu banyak ya yang demo atau semacamnya. Itu aja fungsi pengamanannya adalah untuk menjaga ketertiban persidangan. Sidang keempat kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering memasuki agenda tanggapan jaksa atas keberatan Jering dan penasehat hukumnya. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pelaku dugaan penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Sementara juru bicara Wakil Presiden meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Pemilik akun Facebook yang mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan pemain film dewasa Jepang ternyata merupakan seorang oknum pejabat MUI kecamatan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ia mengunggah foto Ma'ruf Amin dan pemain film dewasa pada akun Facebooknya dengan nama Oliver Leman S. MUI Tanjung Balai pun telah menegur pejabat MUI kecamatan Tanjung Balai ini. Dari itu saya atas nama pribadi memohon maaf. Kita berharap untuk pihak-pihak yang terkait dapat kiranya memaafkan kesalahan saya. Atas dugaan postingan saya ada indikasi telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI. Juru bicara Wakil Presiden Mas Dugi Baidlawi meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, supaya melakukan pengusutan secara tuntas lah. Karena tidak hanya sekali ini ya Wakil Presiden dilakukan penghinaan lah saya kira ya, atau hal yang semacam itu di media sosial. Sehingga kalau itu dilakukan secara tuntas bisa ketahuan motifnya apa, latar belakangnya apa, adakah kaitan dengan hal yang sebelum-sebelumnya seperti banyak yang dilakukan di media sosial, ada isu mengenai mundur dan segala macam itu kan yang faktanya tidak ada tapi seakan-akan ada. Itu saya kira permainan-permainan yang tidak faktual di media sosial. Sebelumnya, foto Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan pemain film dewasa Jepang Kakek Sugiono viral di media sosial. Meski demikian, pemilik akun telah menghapus unggahannya. Tim iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten mengaku menyesali perbuatannya. Mahasiswa semester 1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu juga melakukan aksi di 2 tempat yang berbeda. Satrio Kato Nugroho, pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten, tidak berhenti menangis saat dihadirkan polisi di hadapan wartawan. Bahkan, tersangka harus ditenangkan Wakapolres Tangerang AKBP Dedi Tabrani agar berhenti menangis. Ada, penyesalan ada, Mbak. Ada dalam proses pemeriksaan, informasi dari penyidik itu kadang diam, kadang menangis. Tadi juga saat kita lakukan press release dengan Bapak Bupati Tangerang, itu tersangka posisinya ada di belakang saya, itu menangis, ya. Okay. Dia sudah sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik. Tadi malam juga sudah saya interogasi langsung. Pelaku sebelumnya ditangkap 2 jam kemudian setelah laporan adanya vandalisme di musola diterima polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari musola atau berjarak sekitar 50 meter. Menurut polisi, pelaku tidak hanya merusak musola Darussalam, namun juga merusak musola lain yang masih berdekatan. Pelaku mengaku beraksi seorang diri tanpa ada suruhan orang lain. Kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Tangerang. Polisi berencana mengecek kejiwaan pelaku karena keterangannya terhadap penyidik masih sering berubah-ubah. Pelaku dijerat pasal 156 KUHP lantaran perbuatannya yang dapat menimbulkan permusuhan atau penodaan agama. Sebelumnya, warga perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan kondisi musola yang penuh coretan. Warga mengetahui kondisi musola dirusak saat akan melaksanakan sholat berjamaah. Selain penuh coretan di dinding, warga juga menemukan 2 Al-Quran yang dirusak. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bareskrim Polri kembali memeriksa saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dari 4 saksi yang diperiksa, 2 diantaranya merupakan pihak Kejaksaan Agung. Bareskrim Polri kembali memeriksa 4 saksi dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Keempat saksi tersebut adalah pejabat tinggi Kejaksaan Agung, ASN Kejaksaan Agung, ASN Kementerian Perdagangan, dan seorang pedagang. Sampai dengan pukul 13.30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P16 guna ekspos hasil penyidikan yang selama ini sudah berlangsung, dan gelar perkara tersebut langsung dipimpin oleh Kabareskrim Polri dan dihadiri juga oleh Jampidum Kejaksaan Agung RI. Selain memeriksa saksi, Bareskrim Polri juga melengkapi berkas administrasi penyidikan dan melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Napoleon Bonaparte terkait status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Bareskrim Polri. Namun saksi dari pemohon dan termohon tidak hadir. Sidang pra-peradilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte semula dijadwalkan pada Kamis pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, saksi dari Napoleon selaku pemohon dan Bareskrim Polri sebagai termohon tidak hadir. Sidang pun diskors hingga pukul 12 siang. Namun hingga sidang dibuka kembali, Napoleon gagal menghadirkan saksi. Demikian pula pihak Bareskrim. Sebetulnya agenda sidang hari ini agendanya pembuktian terakhir, baik dari Irjen Pol Napoleon maupun dari Bareskrim selaku termohon. Tetapi sampai terakhir mereka tidak dikasih izin. Jadi ini ada suratnya juga saya, tapi ada suratnya ini. Intinya nggak dikasih izin untuk memberikan kesaksian di persidangan. Hakim Soeharno akhirnya menunda sidang hingga Jumat pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dengan agenda membacakan kesimpulan.
Napoleon menggugat status tersangka dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Dari Jakarta, Chandra Irawan, Rama Romadona, dan Leman, iNews melaporkan. Pelanggaran pemakaian masker di masa PSBB di Jakarta masih terjadi. Informasi dalam negeri lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.